Shalom jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada hari ini merupakan hari yang terakhir pada bulan yang pertama di tahun yang 2021. So, saya berharap saat ini agar kita dapat mempelajari sesuatu dalam kita melangkah dalam tahun 2021 ini. Ini walaupun dalam bulan yang pertama banyak cabaran yang kita hadapi, namun kita percaya satu perkara bahwa Tuhan ada bersama orang yang percaya. Seperti nyanyian dikatakan, hanya dekat pada Tuhan kita mendapat kekuatan karena Tuhan mengenal setiap hati kita. Nah jemaat Tuhan yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa dan saya memimpin kita di dalam doa. Syukuran kami Tuhan, kami naikkan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang memperhati setiap pribadi kami di dalam apapun juga keadaan. Tuhan kami mohon agar Engkau terus menyertai dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi ini, setiap umat-Mu menerima berkat rohani menjadi dukungan dan panduan dalam diri mereka untuk mereka tabah dalam menghadapi situasi yang ada saat ini. Ya Tuhan kami percaya manusia terbatas adanya tetapi Tuhan tidak. Saat ini kami berdoa agar Tuhan menyertai kami semua, berikan fokus ketenangan hati kami untuk kami dapat mempelajari sesuatu pada pagi ini yang menjadi dukungan dalam pribadi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kukasihi, kita percaya bahwa dalam kita melangkah ke tahun 2021 ini, mungkin ini yang kita pernah pikirkan. Kita punya plan sangat simple, artinya kita plan sangat teratur, kita plan sangat teliti. Artinya tidak ada satu yang kita pikirkan ada satu kecacatan di dalam plan kita. Namun secara realitinya manusia tidak terlepas dengan berbagai cabaran. Sebagai contoh, kita melangkah ke tahun 2021 kita disambut dengan PKP yang kedua. So ini bukan satu perkara yang baru. Namun inilah realiti kehidupan. Bahwa di dalam perancangan kita merancang sesuatu pasti ada satu cabaran yang memberikan tantangan. Dan di dalam cabaran-cabaran ini kita tahu sebagai contoh apa yang cabaran yang kita hadapi adalah seperti COVID-19. Ada yang kita hadapi sekarang. Dan akibat daripada COVID-19 mungkin ada dalam kalangan jemaat yang kehilangan pekerjaan ataupun mengalami masalah keuangan. Dan juga mungkin ada yang mengalami masalah dalaman, mungkin seperti stres ataupun depresi dalam menghadapi keadaan-keadaan yang seperti ini. Tambahan pula dengan ada masalah-masalah luaran yang saya katakan seperti ada gosip dan fitnahan orang mengenai pribadi kita. Dan ini merupakan satu halangan-halangan yang kita sebagai manusia merupakan lumrah dunia. Kita akan hadapinya. Karena cabaran memang tidak dapat dilupakan ataupun cabaran tidak dapat dipisahkan dalam realiti kehidupan manusia. Namun kita percaya satu perkara. Tuhan itu mengenal. Tuhan itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Maka dengan demikian kita percaya bahwa melalui kekuatan dari Tuhan kita mampu menghadapinya. Jadi pada hari ini saya membawa kita dengan sebuah tema pelajaran kita atau renungan kita ataupun menjadi firman Tuhan menjadi dukungan kita pada hari ini adalah tentang berhasil melaksanakan. So kalau kita melihat satu gambaran di belakang itu bukan edit, tetapi itu merupakan satu karya seorang Amerika yang bernama Michael Greb. Michael Greb melakukan susunan batu ini tanpa ada satupun yang menolong. Dan kita lihat di sini adalah dia katakan sebagai gravity glue. Dia katakan bahwa dengan dia membuat susunan batu ini dengan ketepatan ataupun keseimbangan gravity. Maka terjadinya bentuk ini. Nah, kita tahu bahwa satu perkara ini bukan perkara yang mudah.
tetapi dia mampu melakukannya. Dan ini dianggap sebagai dia berjaya dan berhasil melaksanakan walaupun sukar. Jika seperti ini, alam sekitar ataupun alam mampu seseorang itu melakukan dengan baik. Apatah lagi Tuhan yang tidak kita ketahui. Dan Tuhan yang berkuasa dan luar biasa menciptakan langit dan bumi. Pasti dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Nah, pada hari ini saya membawa kita untuk melihat dalam firman Tuhan yang sampai dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Mari bersama saya dalam melihat dalam firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Jika kita menemukan, saya akan membaca untuk kita pada pagi ini. Dalam terjemahan bahasa Melayu ataupun terjemahan baru, firman Tuhan tertulis, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dalam bahasa Indonesia masa kini, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kamu akan berhasil melaksanakannya. Kalau dalam bahasa King James Version, commit your work into Lord, and your thoughts shall be established. So, itu yang dalam terjemahan King James Version. Nah, apa yang kita lihat di sini tentang dua perkara. Dua perkara yang kita lihat. Yang menjadi pelajaran kita tentang berhasil melakukan. Di sini ada dua perkara yang saya bawa bagi kita. Yang pertama adalah establish. Yang berarti ataupun dalam arti lainnya adalah to be firm ataupun confirm ataupun be fitted. Kalau sebagai contoh, kita memakai baju itu sesuai dengan badan kita. Artinya kalau kamu pakai size M, jadi kamu pakai baju size M. Kalau kamu berbadan size L, kalau kamu pakai baju M agak berlainan. So to be fitted artinya sesuai, artinya sangat capai dengan keperluan tubuh. Nah, itu sebagai contoh yang sederhana bagi kita. Adalah mencapai sebuah jawaban yang pasti. Artinya apa yang kita pikirkan sesuai dengan apa yang terjadi. Dan yang kedua adalah commit. Commit yang kita di sini adalah dalam arti yang sederhana yang dijelaskan daripada arti asal commit adalah to roll ataupun roll away. Kalau dalam ini merupakan satu gambaran yang dijelaskan sebagai roll away itu adalah sesuatu yang terjadi ataupun seseorang yang menyebabkan seseorang atau sesuatu untuk beredar ataupun untuk beralih. Itu kalau kita melihat dalam arti terjemahan yang lebih ke dalam adalah membawa sesuatu ke tempat yang baru. Dan kalau kita melihat lagi adalah membawa apa yang kita pikir, artinya apa yang ada dalam diri kita. Ini termasuk apa masalah kita, apa perancangan kita, keperluan kita kepada Tuhan. So, seseorang itu dianggap sebagai berhasil ataupun seseorang berhasil melaksanakannya dengan artinya bahwa seseorang itu membawa apa yang dia pikirkan itu kepada Tuhan. Nah, ini yang kita lihat. Berjaya melaksanakan ataupun kejayaan pasti diperoleh ataupun rencana pasti tercapai jika kita membawa apa yang kita pikirkan itu kepada Tuhan. Kita membawa dari satu tempat ke satu tempat yang baru perancangan kita itu. Artinya apa yang kita pikirkan bukan kita diam, tetapi kita membawa pemikiran kita membawa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa itu kepada Tuhan. Maka kita dapat memberi ataupun kita dapat mencapai satu keberhasilan. Nah, bagaimana kita mampu untuk mencapai keberhasilan yang saya maksudkan ini membawa apa yang kita pikirkan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah kita mempunyai waktu untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat membawa apa yang kita pikirkan itu kepada Tuhan adalah dengan kita ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kita mampu ada waktu ataupun bagaimana kita itu sebagai manusia dapat datang kepada Tuhan dengan arti bahwa kita itu berserah kepada Tuhan. Nah, apakah yang diartikan sebagai berserah? Apakah berserah ini diartikan sebagai orang yang menyerah ataupun orang yang mengalah? Bukan. Berserah kepada Tuhan itu bermaksud dalam melaksanakan sesuatu, dalam hatinya percaya dan meletakkan dalam pikirannya bahwa Tuhan itu sebagai dasar kemenangan dan juga sebagai sumber kekuatan dalam dirinya.
Itu berserah. Bukan berserah artinya sampai saya tidak mampu, maka itulah saya serahkan kepada Tuhan. Sampai saya rasa mengalah dalam kehidupan ini, baru saya datang kepada Tuhan. Bukan itu. Berserah artinya kita masih menjalani kehidupan, namun dalam kita menjalani kehidupan, kita memberi, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu merupakan sumber kekuatan kita. Kita percaya Tuhan itu merupakan sumber apa yang disebut sebagai satu keberhasilan dalam diri kita. Itu berserah, menyerahkan diri kita. Yaitu dengan arti lain kita merendahkan hati kita dengan menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Ini yang saya jelaskan tentang melepaskan ego yang ada pada diri kita yang mengatakan kita mampu. Itu merendahkan hati. Dan sebab ini yang terjadi di dalam setiap manusia. Manusia cenderung untuk katakan dia mampu. Karena apa katakan dia mampu? Karena apa yang dia sudah lalui, dia berjaya. Maka dikatakan saya mampu dengan kekuatan sendiri. Dalam apa yang dia lakukan, mungkin dalam kehidupan seharian, masalah dihadapi, berjaya dihadapi. Dia katakan itu kekuatan saya. Dan ini kita lihat, untuk seseorang itu berhasil untuk melakukan segala sesuatu. Bukan melihat kepada apa yang saya ada, tapi melihat kepada apa Tuhan ada untuk saya lakukan. Itu diartikan sebagai kita melepaskan ego. Artinya kita tidak ada satu yang kita banggakan, melainkan Tuhanlah yang kita banggakan. Kita melepaskan ego kita mengatakan bahwa saya tahu segalanya. Saya mampu melakukan ini karena pengalaman dulu sebegini. Tapi kita melepaskan, itulah kita datang kepada Tuhan. Kita melepaskan segala sesuatu yang kita pikirkan. Nah, ada satu cerita ataupun satu ilustrasi yang dijelaskan oleh seorang bishop dalam pertemuan kami dalam sebuah conference. Dia menjelaskan tentang satu cerita adalah seorang anak yang bernama Ryan. Seorang anak bernama Ryan sedang tidur di dalam biliknya pada waktu malam. Dan ketika malam menjelang ataupun dalam tengah malam, hujan datang. Dan hujan itu disertakan dengan kilat. Itu membuatkan Ryan terbangun. Ketika dia terbangun, dia terus datang ke bilik bapaknya dan membangunkan bapaknya. Dan ketika dia membangunkan bapaknya, dia mengajak bapaknya masuk ke dalam biliknya dan menemani dia sehingga dia tidur. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ryan tahu dia tidak dapat mengalahkan kilat. Tetapi dia tahu bahwa dia ada seorang bapak yang boleh menemani dia sehingga dia dapat tidur dengan tenang. Yang kita lihat di sini, ramai orang yang mengatakan mampu dalam menghadapi sesuatu. Dia katakan bahwa ini masalah biasa, remeh saja, saya pasti melakukan, saya masih boleh. Dan lama-kelamaan dia semakin lemah, semakin letih dengan kekuatan pribadi. Sehingga itu apa yang terjadi dalam dirinya, dia bukan lagi memuliakan Tuhan tetapi menyalahkan Tuhan karena dia katakan Tuhan tidak pernah mendengar. Menjadi persoalan kita, bagaimana Tuhan dapat mendukung jika kita tidak datang kepadanya. Seperti Ryan tahu dia tidak dapat mengalahkan kilat. Tapi dia tahu siapa yang mampu menemani dia di waktu ada kilat terjadi. Sebagai umat yang percaya saat ini, kita tidak mampu untuk mengatasi segala cabaran. Tanpa kita mempunyai Tuhan yang merupakan sumber kekuatan kita, yang merupakan sumber pengharapan dalam pribadi kita semua. Kita mampu berhasil melakukannya dengan langkah pertama, kita datang kepada Tuhan. Kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Walaupun Tuhan mengenal hati kita, tetapi kita perlu ada satu perkara, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Sebelum saya membawa kita untuk melihat dalam poin yang kedua, saya membawa kita untuk melihat dalam sebuah ilustrasi, dalam sebuah video yang saya tayangkan bagi kita. Mari kita lihatnya bersama. Secara ringkas kita melihat Yesus bersama seorang pemuda yang ingin menaiki sebuah perahu. Di dalam perahu,
Yesus menyuruh seorang pemuda itu mendayung perahu mereka. Dan pemuda itu katakan, saya siap Tuhan. Dan semakin dia mendayung, semakin dia bersemangat. Karena dia melihat ada Tuhan bersamanya. Dan lama kelamaan, hari semakin panas, dia mulai keletihan. Dia mulai merasa sedih dan kecewa. Dan dalam hatinya mengatakan kepada Tuhan, apakah kita salah jalan? Apa yang kau lakukan? Engkau tidak melakukan apa-apa. Setelah dia menoleh ke belakang, dia melihat Yesus sedang mendayung bersamanya. Ini yang kita lihat. Yesus mendayung bersama seorang pemuda di dalam sebuah sampan ataupun sebuah perahu ini. Jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Kita berhasil melakukan segala sesuatu di mana kita mempunyai waktu untuk Tuhan bekerja. Nah, ilustrasi tadi menjelaskan, memberi gambaran tentang seorang pemuda dalam dia disuruh Tuhan untuk mendayung. Pada awalnya dia bersemangat. Semakin bersemangat, lama kelamaan semangatnya semakin pudar. Di dalam semangatnya semakin pudar, dia tidak menerima sebarang sesuatu yang arahan dari Tuhan di belakangnya. Sehingga dikatakan bahwa, Tuhan, apakah kita ini salah jalan? Apa yang kau sedang lakukan Tuhan? Dan setelah dia menoleh ke belakang, dia melihat Tuhan bersamanya mendayung. Nah, kalau kita melihat dalam aplikasi dalam kehidupan kita seharian. Mungkin kita banyak rancangan, kita pernah memohon sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kita merasakan Tuhan tidak bekerja. Tuhan tidak pernah mendengar. Percayalah, Tuhan sedang bekerja untukmu, tetapi kamu tidak melihatnya. Ini yang kita lihat bahwa manusia cenderung lebih kreatif kepada Tuhan. Maksud saya lebih kreatif, manusia cenderung untuk memerintah Tuhan dalam pelbagai masalah, pelbagai keadaan. Seperti yang kita lihat sebentar tadi dalam ilustrasi. Semakin hari kita menjalani kehidupan, dalam kerohanian ataupun dalam dunia yang kita jalani dalam hal ini, kita melihat bahwa dalam kehidupan kita statis, tidak ada satu perubahan. Mungkin kita pernah berkata, Tuhan, apakah engkau mendengar doaku? Apakah engkau ini bekerja Tuhan? Apakah engkau ini melakukan sesuatu untuk saya? Apakah engkau ini terlalu berdiam diri? Nah, ini yang ada dalam setiap manusia. Manusia lebih kreatif pada pemikirannya bahwa Tuhan itu tidak bekerja sampai dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, apakah kau ini bekerja? Apakah engkau membawa saya ke tempat yang salah? Bukan Tuhan yang membentuk, tetapi diri sendiri membentuk siapa Tuhan. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa dalam kita berhasil dalam melakukan sesuatu, bukan dengan pemikiran kita, tetapi dengan kita memberi waktu untuk Tuhan bekerja di dalam perancangan kita. Memang kita kreatif dalam melaksanakan, bahwa itu keupayaan, satu kelebihan dalam diri setiap manusia. Ada yang kreatif, ada yang rajin dalam melakukan sesuatu. Namun tanpa kita memberi waktu untuk Tuhan bekerja, artinya kita tidak dapat melakukan apa yang kita ingin capai. Dengan arti kita melakukannya dengan kekuatan sendiri. Nah, bagaimana kita memberi waktu untuk Tuhan bekerja? Adalah kita mempunyai sikap hati untuk bersabar, sehingga terjadinya sesuatu. Dengan arti dalam kita bersabar, kita menerima segala sesuatu yang kita hadapi. Mungkin dalam kehidupan kita hadapi banyak cabaran. Siapa kata mengikuti Yesus itu semua senang? Tidak ada yang saya boleh jamin mengikuti Yesus itu semua senang. Pasti ada cabaran. Apalagi dalam kehidupan reality masa kini. Menjalani kehidupan
di mana di sekolah ataupun di tempat kerja, tidak ada yang kita katakan senang-senang. Banyak up and down dalam setiap perkara yang kita hadapi. Tetapi bagaimana kita melihat dengan waktu Tuhan bekerja adalah kita menerima segala sesuatu itu dengan sabar. Dan yang kedua, kita mensyukuri apa yang kita hadapi itu sebagai sebuah perkara yang membentuk kita sebagai seorang pribadi umat percaya yang matang di dalam Tuhan. Bukan dilihat sebagai cabaran yang membentuk, tetapi bagaimana diri kita bersyukur terhadap cabaran yang kita hadapi itu, sehingga kita memandangnya sebagai satu hal yang positif. Nah, ini yang menjadi satu perkara yang kita pikirkan dengan baik-baik. Waktu Tuhan sangat misteri. Waktu Tuhan kita tidak tahu bila akan terjadi. Namun satu perkara yang kita percaya, bahwa waktu Tuhan pasti memberi makna yang indah di dalam setiap kehidupan manusia. Artinya makna yang indah adalah kita menerima satu pembentukan, kita menerima satu pembaharuan, kita menerima satu kedamaian di dalam Kristus. Jemaat Tuhan yang kukasihi, ada nyanyian pernah mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, tapi Tuhan memberi kekuatan. Jadi jemaat Tuhan yang kukasihi, di dalam kita menghadapi segala sesuatu, satu perkara yang kita harus letakkan dalam pemikiran kita, Tuhan mengenal kita, Tuhan memperhati kita. Sebagai satu kesimpulan untuk kita pada hari ini, tema kita pada tahun ini ataupun tema BEM pada tahun ini adalah gereja yang berdoa dan meneroka. Ini sebuah tema yang besar, tema yang kita boleh pikirkan secara pandangan kepala manusia ataupun sebagai pemikiran terbatas manusia. Bagaimana kita mau meneroka sedangkan kita berada dalam ruang lingkup yang terbatas. Sebagai contoh saya katakan bahwa saat ini kita beribadah pun di rumah. Bagaimana kita mau meneroka? Dalam kehidupan seharian, kita diminta untuk stay at home. Bagaimana kita mau meneroka? Apakah laman internet itu cukup untuk kita meneroka tanpa kita turun padang dalam kita melakukan? Pasti tidak. Mungkin ada orang mulai berpikir, bagaimana mungkin terlaksana dengan keadaan sebegini? Ingat, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tapi selalu menyertai kita. Dan mungkin dalam perancangan hidup kita, seharian, dalam kita sudah melepasi bulan yang pertama, mungkin banyak yang kita pelajari, banyak negatif dan positif yang kita pelajari sesuatu. Mungkin kita mulai berpikir, bagaimana mungkin saya ada satu perkara yang dianggap sebagai pengharapan dalam keadaan yang suram ini. Bagaimana saya ingin melangkah ke bulan yang kedua, sedangkan bulan yang pertama ini sudah berbagai cabaran. Saya jelaskan bagi kita, kembali merenungkan firman Tuhan ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Apa yang saya ingin jelaskan bagi kita bahwa setiap langkah kita disertakan dengan pimpinan Tuhan Yesus, maka kita akan menemukan jalannya. Pasti kita menemukan jalannya. Memang Tuhan tidak terus memberikan kita sebuah kebahagiaan, tetapi Tuhan memberikan kita sebuah jalan untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Kita berhasil melaksanakannya bukan karena kekuatan kita, karena kita mempunyai waktu untuk Tuhan. Dan itu bermula dari kita dan kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, saya pimpin kita di dalam doa.